Halo guys, selamat datang kembali di video Sari. Di video kali ini Sari akan membahas mengenai hutang piutang atau kredit perbankan ya. Dan video ini dibuat untuk menjawab beberapa pertanyaan yang hampir sama mengenai gagal bayar. Jadi guys, contoh kasus di video kali ini adalah teman Sari yang bernama Ling merupakan nasabah yang gagal bayar sehingga tidak bisa menyelesaikan kewajiban pembayarannya. Bagaimana penjelasannya? Simak video ini sampai dengan selesai ya. Dan agar kalian tidak bosan melihat video ini, saya akan membawa kalian jalan-jalan di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah. Jadi pada suatu pagi yang cerah seperti biasa, Sari olahraga pagi agar badan sehat di Stadion Manahan. Kali ini Sari bersama teman Sari bernama Ling. Dia bercerita kepada Sari bahwasanya dia mengalami gagal bayar terhadap pinjamannya di Bank OPQ. Dia bertanya kepada Sari, bagaimana jalan keluarnya? Dia bingung karena rumahnya akan disita bank dan dia tidak ada tempat tinggal lagi untuk hidup. Apa yang harus dia lakukan? Dia bertanya seperti itu kepada Sari. Oke, sebelum Sari menjawab, Sari mesti harus mendalami dulu kasus hukum yang sedang dialami Ling. Yang Sari tanyakan kepada Ling adalah apa saja yang sudah ditandatangani Ling selaku nasabah pada saat perikatan kredit dan apakah Ling mempunyai bukti perjanjian kredit yang telah ditandatangani. Kemudian Ling menjawab, ada beberapa dokumen yang Ling tanda tangani, tapi dia tidak ingat apa saja dan isinya juga tidak dibaca. Karena pada waktu perikatan itu yang dibutuhkan Ling hanya uang, jadi tidak membaca apa saja yang Ling tanda tangani. Dan Ling juga tidak mempunyai perjanjian kredit yang telah ditandatangani. Kemudian Sari sejenak berpikir, kalau Ling saja lupa atau tidak membaca isi perjanjian, gimana Sari bisa mengetahui hak dan kewajiban para pihak yang terikat perjanjian ya? Tapi ya sudahlah, Sari akan menjawab secara umum aja ya, sebagaimana yang biasanya terjadi. Oke, jadi begini ya guys. Sebelum kalian menandatangani apapun, usahakan kalian membaca ya isi dari perjanjian, minimal hak dan kewajiban kalian. Karena jika kalian sudah menandatangani suatu dokumen, maka kalian akan terikat secara keperdataan dengan pihak lain dan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah itu ya guys, Sari ulangi lagi untuk menekankan kepada kalian bahwa apa yang kalian tanda tangani sebagai suatu persetujuan itu adalah undang-undang bagi kalian yang telah menandatanganinya. Jika itu undang-undang, jadi kalian mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalian mempunyai kewajiban untuk menyelesaikannya karena hak kalian mendapatkan bantuan pinjaman dari bank telah kalian terima, seperti itu. Kemudian karena dalam contoh kasus di video ini Ling tidak mengetahui apa saja isi perjanjian yang telah dia setujui, dan yang diingat hanya dia telah menerima pinjaman dana sebesar 200 juta rupiah. Kemudian Sari menjelaskan kepada Ling secara umum kurang lebihnya mengenai isi perjanjian kredit yang telah dia tanda tangani, bahwasanya Ling telah mengakui telah menerima uang sebesar 200 juta rupiah sebagai kredit modal usaha atau pinjaman dari bank. Kemudian juga ketentuan mengenai bunga dan juga denda keterlambatan. Selain itu juga jatuh tempo pembayaran. Kemudian untuk menjamin pinjaman, Ling juga telah memberikan agunan berupa bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik. Kemudian juga klausula mengenai pinjaman tidak dibayar pada waktu yang
telah ditetapkan, maka akan ada sanksi bagi link jika tidak memenuhi kewajibannya. Nah, dari poin-poin yang telah Sari sebutkan, kemudian link juga mengingat bahwa jatuh tempo pinjamannya adalah 3 tahun, bahwasanya link telah 2 tahun secara berturut-turut tidak membayar pokok, juga bunga dan dendanya, juga sisa pokok pinjaman yang masih kurang lebihnya 150 juta rupiah. Nah, ini ya guys poin-poinnya, bahwasanya memang link mengakui belum membayar sisa pinjaman pokok sebesar 150 juta rupiah. Kemudian link juga bercerita bahwasanya dia juga mengalami kerugian dalam bisnis usaha yang sedang dia jalankan, sehingga itu yang membuat link tidak bisa membayar pokok pinjaman dan juga bunganya. Sekarang setelah mengetahui kronologis contoh kasus hukum yang link alami, sekarang kita akan masuk ke dasar hukumnya ya. Sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, yakni kata sepakat untuk mereka yang mengikatkan diri. Kemudian yang kedua, para pihak cakap dalam membuat perikatan. Kemudian yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu yang halal. Keempat hal ini sering Sari informasikan ya di beberapa video Sari mengenai hutang piutang. Lalu kemudian Sari akan memberikan penjelasannya ya di setiap poin tadi. Poin yang pertama yaitu kata sepakat mereka yang mengikatkan diri. Nah, kata sepakat sebagaimana dikaitkan dengan contoh kasus di video, dalam hal ini ada link dan pihak bank yang telah mensetujui dengan menandatangani hal-hal atau materi yang diperjanjikan. Kemudian poin kedua yaitu cakap, sebagaimana diatur dalam pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian. Nah, apa itu tidak cakap? Jawabannya sebagaimana menurut pasal 1330 KUH Perdata, orang yang dinyatakan tidak cakap kurang lebihnya adalah mereka yang belum dewasa, kemudian berada di bawah pengampuan. Lalu kemudian poin yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Sebagaimana pada pasal 1333 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. Lalu kemudian poin yang keempat yaitu suatu sebab yang halal. Syarat sahnya perjanjian yang keempat ini tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum dan aturan atau norma yang berlaku, dikarenakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, begitu guys kurang lebihnya dasar hukum yang mengatur para pihak yang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini adalah link dan pihak bank. Jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi bahwa benar link telah menyetujui perjanjian dengan bank, sehingga link mempunyai hak untuk menerima uang sebesar 200 juta rupiah dan berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta dengan bunga dan denda sebagaimana yang diperjanjikan. Kemudian yang kedua, dalam perjanjian tersebut link mengakui telah menerima uang sebesar 200 juta rupiah sesuai dengan fakta yang memang telah diakuinya. Kemudian yang ketiga,
Link telah menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik atas namanya sebagai jaminan bahwa akan dilunasinya pinjaman sebesar 200 juta tersebut dengan menandatangani berita acara serah terima. Begitu guys. Kemudian jika dihubungkan antara dasar hukum dan fakta yang ada, karena perjanjian yang telah disepakati tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka oleh karena itu dikarenakan Link telah menerima dan menikmati uang sebesar 200 juta tersebut dari bank, maka Link juga mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan tanggung jawabnya membayar hutang sebagaimana yang diperjanjikan. Karena sebagaimana aturan yang sudah Sari bahas di awal video, bahwasanya perjanjian yang sudah disetujui maka akan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang sepakat. Nah, begitu guys pembahasan dari Sari. Untuk solusinya, mungkin kalian bisa memohon untuk restrukturisasi atau rescheduling, tapi itu pun juga atas persetujuan dari para pihak ya. Jadi intinya perjanjian yang kalian tanda tangani itu adalah undang-undang untuk kalian, begitu ya guys. Dan saran dari Sari untuk kalian, sebelum berhutang, pikirkan matang-matang mengenai untung rugi bisnis yang akan kalian jalankan. Jangan sampai kalian mengalami gagal bayar sebagaimana dicontohkan dalam video ini. Dan akhirnya jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat untuk kalian. Terima kasih, see ya.